Satu hal yang kita harus perhatikan bahwa negara pastinya industri keuangan menjadi suatu hal yang sangat seksi lah tanda kutip ya. Kenapa? Karena memang, negara yang bertumbuh tentunya pasti akan membutuhkan industri keuangan yang baik dan tentunya industri keuangan yang paling tua adanya di perbankan. Artinya dengan cara memetakan kekuatan pada perbankan, artinya memetakan kekuatan perekonomian di negara tersebut. Jadi pastinya saat ini asing juga memikirkan dengan pola yang sama. Bagaimana melihat bahwa dengan demografi, dengan hal yang lain, dia akan mencari investasi pada perbankan-perbankan yang memang sudah siap atau mereka memang bisa masuk pada bank yang tidak terlalu kuat atau agak Mhm, lemah, yang memang bisa diinjek dengan engine yang mereka miliki. Jadi, mhm. mereka akan mencari 2 hal dan artinya tetap menarik pada semua lini bahwa memang sektor keuangan ini menarik untuk kita explore lebih jauh. Kalau kita coba kerucutkan nih, kan sebenarnya ada 2 yang cukup menjadi center point di sini. Satu, mungkin asing sangat suka begitu ya melihat BCA, dengan netbuy begitu sampai dengan 1,7 triliun rupiah begitu. Sementara dan satu lagi ada Bank Rakyat Indonesia BRI dengan netbuy-nya juga sampai 2,2 triliun rupiah. Ini ada semacam, optimisme begitu ya, mungkin juga ada semacam kepercayaan sendiri gitu, trusted sendiri investor asing melihat dua dua emiten ini. Sebenarnya seperti apa sih, yang dibangun, dari 2 emiten ini atau optimisme apa yang ingin dibangun untuk 2 emiten ini? Iya, agak sedikit berbeda berbicara mengenai BRI dan BCA, meskipun sama-sama dua-duanya adalah dengan market cap terbesar. Berbicara mengenai BCA, tentunya kita tahu bahwa itu ada pada perbankan swasta dan BRI adalah perbankan dari sudut pandang pemerintah. Dan BRI juga kemarin mendapatkan valuasi atas nilai namanya, brandnya yang begitu besar gitu ya. Artinya yang satu ini akan mengakar sampai dengan daerah sangat mikro daerah, yang satu BCA akan terus untuk mengekspansi dari, fitur-fitur yang sudah dimiliki, yang sudah dia investasikan selama ini. Artinya sebenarnya dengan naiknya 2 ini kita bisa membaca sebenarnya investor di luar negeri juga berusaha untuk mendiversifikasikan di negara kita. Artinya mereka tetap masuk ke dalam Mhm. industri perbankan kita dan dia mengambil keduanya karena memiliki penyebaran yang tidak sama, di mana kalau program pemerintah sudah pasti akan masuknya ke, bank-bank pemerintah. Sedangkan kalau swasta pasti akan menggunakan suatu nilai tambah. Bagaimana caranya mereka bisa, keep in touch dengan pola-pola yang lebih modern. Misalnya, bagaimana caranya menikah dengan fintech lah yang hari ini kan fintech masih terfokus pada peer to peer lending. Bagaimana bisa menjembatani bahwa bank itu tidak lagi bicara mengenai net interest margin, tapi bagaimana caranya memberikan servis kepada nasabahnya. Jadi hal-hal seperti ini tentunya menjadi perhatian bagi, orang-orang yang mau berinvestasi. Oke, kalau dilihat dari sisi fundamental Mas Royan, lebih perdalam lagi sisi fundamental untuk Bank BCA dan juga Bank BRI ini seperti apa? Ya. Apa yang sebenarnya lebih menjadi, daya tarik tersendiri? Apakah kalau dilihat dari BCA, dari sisi BCA mungkin karena punya, dana murah begitu ya yang, lumayan besar, kemudian kalau dilihat dari sisi Mhm. BRI dari tingkat jaringannya memang kita tidak, bisa pungkiri begitu ya, Ya. seperti apa sih, Mas Royan? Baik, jadi kalau kita perhatikan dari 2 bank ini ada cara peta permainan yang berbeda. Yang pertama lebih kuat terkait dengan bagaimana mengakar sampai dengan daerah-daerah. Dengan mengakar sampai daerah-daerah bermain dengan net interest margin yang lebih tinggi. Sedangkan kalau BCA yang dimainkan adalah servisnya, menjadi service bank, di mana mereka bermain dengan pola itu dan juga mereka menekan terkait dengan non performing loan. Jadi mereka mencari segmentasi yang tidak sama. Jadi sebenarnya 2 bank ini yang besar ya di Indonesia ini sebenarnya, mengambil, celah-celah yang tidak sama dan ini menjadi bagus